Injil Lukas pasal 1 ayat 13 sampai 20. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Kita lompat pada ayat yang ke-30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau menamai dia Yesus." 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. 45. Ini versi mudah dibaca. "Betapa bahagianya engkau, karena engkau percaya akan apa yang telah Tuhan katakan kepadamu akan terjadi." Jadi judul kita malam ini, betapa bahagianya engkau karena engkau percaya. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, karena engkau percaya akan perkataan firman Tuhan, maka itu akan terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Sakaria dan Elisabet hidup pada zaman Herodes Agung. Mereka adalah keturunan Harun, dan semua keturunan Harun secara otomatis menjadi imam. Ada banyak sekali imam-imam, sehingga mereka dibagi menjadi 24 rombongan. Pada waktu kembali dari pembuangan di Babel, hanya tersisa 4 rombongan. Tetapi 4 rombongan ini dibagi lagi menjadi 24 rombongan. Dan Sakaria termasuk dalam rombongan Abia, seperti tadi kita baca. Pada hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, Pondok Daun, semua imam boleh melayani. Tetapi pada hari-hari biasa dalam setahun, rombongan imam hanya melayani 2 periode, dan lamanya itu 1 minggu saja. Nah Bapak Ibu Saudara, Sakaria dan Elisabet, firman Allah mencatat mereka adalah orang saleh. Mereka itu hidup benar. Sakaria tidak saja bertindak sebagai imam di bait Allah, tetapi juga berfungsi sebagai imam dalam keluarganya. Jadi pertanyaan saya buat Bapak Ibu yang ada di tempat ini, khususnya bagi bapak-bapak rumah tangga, bapak-bapak yang ada di tempat ini yang sudah menikah, sudahkah bapak-bapak menjalankan fungsi sebagai imam dalam keluarga? Sudahkah bapak-bapak mendoakan keluarga Bapak Ibu? Sudahkah bapak-bapak menasihati anak-anak? Sudah mengajarkan firman Tuhan buat mereka? Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting. Jadi bukan sekedar bapak yang cari uang nafkah, bekerja, tapi fungsi bapak sebagai imam dalam rumah tangga itu sangat penting. Makanya sebuah rumah tangga itu selalu kacau balau, karena bapak-bapak tidak pernah berfungsi sebagai bapak yang baik. Seorang bapak dia harus bangun mesbah di rumah, dia harus buat ukup-ukupan buat Tuhan, dia harus mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan. Seorang bapak yang baik akan duduk menasihati anak-anaknya, mengajarkan anak-anaknya jalan Tuhan. Jadi ini sangat penting bagi bapak-bapak yang hadir malam ini. Amat sangat penting
Bapak Ibu hidup dalam kebenaran supaya mengajarkan anak-anak untuk hidup dalam kebenaran. Kalau Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua tidak bisa hidup dalam kebenaran, bagaimana ajarkan anak-anak hidup dalam kebenaran? Di malam Natal kita bukan saja berbicara tentang kelahiran Kristus, tapi kita berbicara tentang seorang sosok yang tiap saat, tiap tahun ada di rumah Tuhan dengan pakaian imam, melayani Tuhan. Itulah Zakaria. Bahkan firman Allah berkata bahwa mereka suami istri hidup bahagia. Dia menjalankan fungsi sebagai bapak yang baik, juga sebagai imam yang baik. Jadi sekali lagi amat sangat penting bagi bapak-bapak yang ada di tempat ini untuk menjadi imam dalam rumah tangga. Tuhan Allah akan tuntut tanggung jawab dari bapak-bapak rumah tangga kalau tidak menjalankan fungsi dengan baik. Siapapun Anda, jabatan apapun Anda, Tuhan Allah tuntut Anda sudahkah menjalankan fungsi dengan baik. Kalau kita lihat zaman ini banyak anak-anak itu hancur. Banyak anak-anak narkoba, banyak anak-anak seks bebas, banyak anak-anak pornografi, banyak anak-anak kecanduan alkohol, pesta seks, pesta narkoba. Kesalahannya untuk siapa? Apakah gereja? Apakah kesalahan itu untuk anak-anak? Semua kesalahan selalu dilepaskan untuk anak-anak. Jadi malam ini bapak-bapak secara khusus, jadilah bapak yang baik. Anda boleh jadi orang besar di kantor atau perusahaan, tapi ingat dalam rumah tangga Anda itu imam. Satu saat Anda bertanggungjawabkan tanggung jawab Anda di hadapan Tuhan. Jadi kalau Anda mau seks bebas, judi, pornografi, atau anak mau hidup sembarangan, saya mau katakan jangan salahkan mereka. Anda perlu duduk dan mengevaluasi diri Anda. Bapak Ibu, Zakaria tidak menyalahgunakan jabatan pelayanan untuk mengejar kesenangan dan kekayaan pribadi. Seperti Imam Eli, ada di rumah Tuhan bertahun-tahun melayani Tuhan, tetapi menyalahgunakan jabatannya, posisi sebagai seorang pelayan hanya untuk mengejar kesenangan, hanya untuk mengejar kekayaan pribadi. Jadi bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, saya mau katakan untuk Anda, gunakanlah jabatan Anda, gunakanlah pelayanan Anda untuk menyenangkan hati Tuhan Allah. Jadi Tuhan kasih kita jabatan, tanggung jawab sebagai seorang pelayan, lakukan itu dengan baik. Bawa jiwa bagi Tuhan sedapat mungkin, karena ini masa percepatan. Kita tidak boleh main-main asal-asalan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah COVID. Kita tidak pernah tahu. Tapi kalau Anda tidak hidup menggunakan waktu yang ada dalam hal mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, saya mau katakan sangat miris. Kekristenan kita semakin menurun, bukannya naik. Seharusnya COVID membuat kita orang Kristen mulai beralih dari jalan hidup salah, dan kita mulai bangun hubungan dengan Tuhan Allah. Bukan kita marah COVID, sampai kapan? Sampai kapan? Tidak. Kita harus melihat itu dari sisi pandang Tuhan. Kenapa? Apa yang harus saya ubah? Apa yang harus saya perbaiki? Setiap masalah terjadi, kita datang kepada Tuhan. Kita harus tanya Tuhan. Amin, saudara. Bukan kita cari orang untuk menjadi kambing hitam atas semua kekesalan kita. Zakaria dan Elisabet menjadi contoh dan teladan bagi setiap pasangan suami istri dalam hal kesetiaan kepada Tuhan dan melayani Tuhan dengan cara yang benar. Jadi kalau Anda punya istri atau suami melayani Tuhan, istri Anda harus topang suami Anda. Anda harus melayani Tuhan Allah dengan cara benar. Kalau suami mau melayani Tuhan, lakukan tugas sebagai ibu yang baik, istri yang baik. Topang suamimu. Kalau istri mau melayani Tuhan, topang istrimu itu dengan baik. Kalau kalian berdua melayani Tuhan dengan baik dan benar. Pekerjaan yang termulia di muka bumi adalah pekerjaan melayani Tuhan Allah. Tidak ada pekerjaan yang termulia di muka bumi selain melayani raja di atas segala raja. Banyak orang melayani Tuhan tidak dengan sepenuh hati. Mereka melayani Tuhan secara sembarangan, asal-asalan, asal jadi. Saya ingat suami saya pernah berkata, layani Tuhan di gereja jangan asal-asalan. Jangan sembarang dapat melayani Tuhan, asal-asalan. Anda harus melayani Tuhan dengan cinta. Anda harus melayani Tuhan dengan benar. Anda harus melayani Tuhan dengan hati yang murni. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati, jangan separuh hati. Jangan hati yang bercabang, hati yang penuh kepalsuan dan kemunafikan.
Jadi tantangan bagi semua para pelayan yang melayani di rumah Tuhan. Dengar, layani Tuhan dengan sepenuh hati. Karena Anda cinta Tuhan, karena Anda mengasihi Tuhan. Sebagai pelayan di pelataran rumah Tuhan, dengar, melayani Tuhan karena cinta akan Tuhan. Anda tidak bisa balas kasih Tuhan. Anda tidak bisa balas pengorbanan Tuhan. Tidak bisa, saudara. Tapi buktikan itu dengan cara Anda mengasihinya, menghormatinya, menghargainya, melayani dengan sepenuh hati. Sekalipun Zakaria dan Elisabet itu benar setia melayani Tuhan, tapi mereka punya persoalan. Persoalannya itu sudah bertahun-tahun. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda melayani Tuhan di gereja atau Anda jemaat setia, masalah datang itu biasa. Zakaria dan Elisabet menunjukkan setia melayani Tuhan, hidup benar, tapi persoalannya tidak punya anak, dan itu bertahun-tahun. Ayat 7 dikatakan di situ, mereka tidak punya anak. Mereka tidak punya anak sebab Elisabet mandul. Keduanya juga sudah lanjut umur. Bagaimana mungkin punya anak? Nah Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu, kalau tidak mempunyai anak, itu sesuatu yang sangat hina, sesuatu yang memalukan, sesuatu yang mencemarkan. Sekalipun mereka punya persoalan Bapak Ibu, dan mungkin orang-orang tetangga sudah pada ngomong-ngomong, ya, bicara buruk-buruk, asal melayani Tuhan pada masalah, asal melayani Tuhan pada semua anak, asal melayani Tuhan bla 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 bla. Biasa tetangga-tetangga tuh hal banyak. Bapak Ibu Saudara, belajar dari Zakaria dan Elisabet. Ketika mereka tidak punya anak, mereka datang kepada Tuhan dan mereka berdoa. Itu cara orang benar menyelesaikan persoalan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ke dukun-dukun, dengar sekali lagi saya mau bilang, itu sangat menjijikkan di hadapan Tuhan Allah. Kalau Anda punya persoalan, datanglah kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Amin. Orang-orang percaya di zaman dulu, ketika mereka punya persoalan, mereka lakukan adalah berdoa. Kita lihat Kejadian 25 ayat 21, ketika Ishak dan Ribka tidak punya anak, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, karena istrinya mandul, dan Tuhan mendengar doanya. Saudara, bukan Ishak berdoa langsung esok hamil istrinya, atau tahun berikut lahir istrinya, tidak. 20 tahun saudara, baru Tuhan jawab Ishak punya doa, yaitu memberikan anaknya. Padahal tadinya istrinya mandul. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan saudara? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini doa yang sangat lama, 20 tahun kemudian. Dan saudara, kalau kita baca Kejadian 25 ayat 22 sama. Ketika istri punya masalah dengan kehamilan, karena anaknya itu bertolak-tolakan dalam perutnya, dia berkata, wow, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Itu artinya sakitnya minta ampun. Dan dia pergi kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika bapak-bapak rumah tangga punya masalah dan datang kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan, maka ibu-ibu, istri-istri juga akan mengikuti bapak-bapak. Belajar malam ini, apapun masalahmu, bapak-bapak rumah tangga, larilah kepada Tuhan Allah yang malam ini ketong rayakan kedatangannya. Kita selalu rayakan kedatangan Tuhan, tapi kita tidak percaya Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau suami suka berdoa, istrinya pasti berdoa, anak-anaknya pasti berdoa, karena mereka sudah menunjukkan contoh. Bapak Ibu Saudara, Zakaria diberi tugas untuk membakar ukupan pada mesbah ukupan di bait suci. Nah, kalau kita bicara ukupan, itu persembahan wangi-wangian yang dipersembahkan kepada Allah. Kita baca Keluaran 30 ayat 34 sampai 35. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya itu harus kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami murni, kudus. Itu perintah buat Musa. Jadi saudara, Bapak Ibu Saudara, dalam ukupan itu dia punya 4 unsur yang tadi kita baca. Yang pertama itu, getah damar itu adalah gambaran kematian Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk datang kepada Tuhan, kita harus matikan segala sesuatu yang duniawi. Kalau Bapak Ibu Saudara mau berjumpa Tuhan, hal-hal duniawi harus dimatikan. Kolose 3 ayat 5 berkata, karena itu buanglah segala hal yang duniawi, yang penuh dosa. Matikanlah segala sesuatu, matikanlah segala keinginan jahat yang tersembunyi di dalam diri saudara. Jangan melakukan dosa percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan keinginan-keinginan yang memalukan. Jangan memuja barang-barang yang mewah dalam hidup ini, karena itu berarti penyembahan berhala.
Jadi barang-barang mewah di rumah jangan saudara memberhalakan akang. Bapak Ibu, damar itu keluar secara alami dari pohon yang terluka. Jadi pohon dilukai dulu, baru damar itu keluar. Dalam bahasa Ibrani, damar artinya pahit. Nah Bapak Ibu, dalam hidup ini ada banyak sekali masalah-masalah yang membuat kita terluka, kita tersakiti, membuat kita pahit, membuat kita menangis dan mencucurkan air mata. Betul saudara? Ada banyak hal terjadi, mungkin di kantor Anda, mungkin di rumah, dalam bisnis, dalam usaha. Ada banyak hal yang memahitkan jiwa Anda. Ada hal banyak kan membuat Anda terluka dan tersakiti. Seperti damar tadi, dilukai dulu, baru meneteslah cairannya. Jadi saudara, kadang kita mengalami banyak kepahitan dalam hidup kita, tapi kita harus datang kepada Tuhan dengan kehancuran hati. Kita harus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan hati yang lembut, hati yang menyentuh Tuhan. Waktu Anda terluka, tersakiti, datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Amin. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang lembut, hati yang menyentuh hati Tuhan. Bukan kata-kata, tapi sikap hati. Saudara, kadang-kadang orang bicara cuma di mulut, tapi tidak dengan hati. Tuhan mau kalau Anda punya persoalan, terluka, tersakiti, datanglah kepada Tuhan dengan sikap hati Anda. Berbahagialah orang yang rendah hati. Amin. Bapak Ibu, damar memiliki rasa pahit, tetapi sangat semerbak dan sangat berharga. Betul? Damar itu memiliki rasa pahit. Aduh Tuhan, pahit sekali ya. Persoalan ini bikin hati paling sakit Tuhan. Tapi setelah melewatinya ada keharuman. Orang cium keharuman. Waduh, orang ini kita bikin dia terus, tapi dia baik. Dia terus kasih suara ketong. Dia kasih kue per beta. Wow. Itu keharumannya terpancar buat orang lain. Keharumannya, kehidupannya membuat semerbak. Orang senang lihat. Amin. Jadi kita harus melewati proses rasa sakit, baru kita diangkat dan dipromosikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada kemuliaan tanpa kehinaan. Saudara mau diangkat Tuhan Allah, mau dapatkan kemuliaan, saudara akan dihina-hina orang dulu di bawah. Orang akan hina Anda, apalagi di kantor-kantor, tempat Anda bekerja, dunia sekuler. Ketika Anda diangkat ke atas, dipromosikan ke atas, aduh Tuhan, rasa sakitnya minta ampun. Jadi sekali lagi, tidak ada promosi tanpa rasa sakit. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Anda harus berperang dulu, baru dapatkan kemenangan. Anda harus dihina-hina orang dulu, baru Anda dinaikkan dari level rendah ke level tinggi. Kalau Anda tidak mau dihina orang, Anda akan tetap ada di tempat itu. Jadi sekarang kalau orang lagi hina Anda di kantor, di tempat Anda bekerja, di dunia sekuler atau lingkungan, biarkan saja. Anda harus tetap berpikir bahwa saya akan dapatkan sesuatu dari peristiwa ini. Amin saudara. Iya, tidak ada promosi tanpa rasa sakit. Waduh saudara, kalau saudara dipromosikan tuh sakitnya minta ampun. Saudara, orang hina kita itu banyak. Ini bisa bikin apa nih? Tapi kalau Tuhan Allah angkat kita, Tuhan Allah lengkapi kita, Tuhan Allah lengkapi kita, Tuhan Allah berkati kita punya otak, sehingga kita punya otak yang orang bilang bodoh itu akan jadi pintar. Sehingga waktu saudara tampil, orang-orang yang bodoh akan nganga sampai lalar masuk mulut, tidak sadar. Jadi kalau Bapak Ibu lagi dihina, biarkan saja. Karena tidak lama ada promosi, tidak lama ada kemuliaan yang Bapak Ibu Saudara rasakan. Yang kedua Bapak Ibu, kulit lokan itu merupakan sejenis kulit kerang. Untuk mengeluarkan bau yang harum, kulit lokan itu harus apa saudara? Giling, ditumbuk, kemudian dibakar. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jadi bayangkan untuk mengeluarkan bau harum, digiling, ditumbuk, kemudian dibakar. Aduh saudara bisa bayangkan betapa sakitnya. Untuk dapatkan kulit lokan, sesuatu hari dikorbankan. Saudara mau pintu surga terbuka, saudara harus berkorban, yaitu saudara harus berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara mau pintu surga terbuka, anak muda, kau mau pintu surga terbuka, Anda harus mulai berdoa. Kau ingin dapatkan pekerjaan, kau harus mulai berdoa. Kau harus berkorban, tidak bisa tidak.
itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, untuk dapatkan sesuatu harus berkorban. Kalau Tuhan dapatkan Anda berkorban, kalau Tuhan dapatkan Anda berdoa terus berdoa, pintu sorga terbuka. Kalau Tuhan dapatkan Anda terus menangis dan mengerang untuk Tuhan, pintu sorga terbuka. Untuk melayani Tuhan Anda harus korbankan. Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan itu banyak hal yang harus dikorbankan. Keluarga, apalagi waktu, pekerjaan, harta, kekayaan, tenaga, uang dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman Tuhan mencari orang yang mau berkorban baginya. Amin. Yang ketiga, getah rasa malak. Ini adalah tumbuhan-tumbuhan semak belukar yang mengandung damar berwarna putih, memiliki khasiat untuk menyembuhkan, memiliki rasa pahit. Ini getah rasa malak, ini rasa pahit tapi berbau harum. Getah rasa malak adalah gambaran air mata. Jadi saya mau katakan buat kita secara khusus, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang melayani Tuhan tidak gampang. Ada banyak air mata yang ditumpahkan. Saudara, jadi hamba Tuhan itu memang ada masa di mana kita hidup dengan iman. Kita susah, saudara. Tetapi tetap bergairah, tetap bersemangat, tetap melayani Tuhan. Tetap doakan orang-orang, tetap ajarkan jalan Tuhan bagi orang-orang. Membebaskan mereka dari belenggu yang mengikat mereka. Tetap bergairah melayani Tuhan. Bukan untuk cari popularitas, bukan juga untuk dapat gaji. Kalau hamba Tuhan cari popularitas dan cari gaji naik, saya mulai ini salah, ini tidak benar. Ingat, Anda itu hamba. Lakukan tugasmu sebagai hamba yang baik dan benar, sekalipun ada banyak air mata. Betul, hamba-hamba Tuhan? Para pelayan Tuhan setuju dengan saya? Kadang kami harus tidur, tapi Anda telepon, kami harus bangun. Kami harus bersyafaat di hadapan Bapa ketika Anda sakit. Kami harus berteriak kepada sorga. Kami harus berdoa, sorga terbuka, sorga terbuka. Kadang kami harus meraung, merata, menangis tanpa Anda tahu. Jadi betul-betul kami punya mental baja, betul. Kami betul-betul diproses dan menyakitkan, dan membuat kami betul-betul membawa keharuman, itu betul. Prosesnya menyakitkan, sangat sakit, saudara. Kami harus berdiri di hadapan Tuhan. Kami harus ajarkan saudara jalan-jalan Tuhan. Doakan saudara dan berdiri untuk Tuhan, berdiri untuk sorga, supaya Bapak Ibu saudara diberkati. Di kantor-kantor di mana Bapak Ibu bekerja, kami hamba Tuhan. Saya tidak tahu hamba Tuhan lain, tapi saya percaya setiap pagi harus berdoa bersahabat. Berkati jemaat ini Tuhan, supaya tidak ada orang miskin di gereja. Berkati mereka supaya orang melihat bahwa ketika mereka cari Tuhan, mereka diberkati. Ingat, air mata yang buka tingkap langit. Air mata itu buka pintu sorga. Saya percaya sorga bergerak, sorga berespon, sorga bereaksi ketika kami hamba Tuhan berdiri untuk berdoa. Doa orang benar besar kuasanya. Jadi ketika Anda sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, ada di pihak kebenaran, sorga terbuka. Itu maksudnya. Kalau Anda sebagai hamba Tuhan hidup tidak benar, sorga tidak akan pernah terbuka, kuasa doa tidak akan pernah terjadi. Tidak, saudara. Karena firman Allah berkata, doa orang benar. Ketika Anda hidup dalam kebenaran, Anda berdoa, doa Anda dijawab, punya kuasa. Tapi kalau Anda hidup tidak benar, saya mau bilang, pintu sorga tertutup untuk Anda. Karena itu firman Allah. Anda boleh punya iman, itu betul. Tapi dengar, Anda harus ada di pihak kebenaran. Anda tidak boleh hidup berdosa, kompromi dosa, hidup buat jahat, lalu Anda berdiri, lalu surga mau terbuka. Tidak, saudara. Karena Allah yang kita sembah itu kudus, Allah yang kita sembah itu mulia, Allah yang kita sembah itu agung. Tidak sembarangan, saudara. Itulah sebabnya untuk mendekatkan diri kepada Bapa, untuk datang kepada Bapa, hiduplah dalam kebenaran. Yang keempat, kemenyan. Kemenyan ini tidak menarik bentuknya, tapi kalau dibakar mengeluarkan aroma harum. Tuhan cari, dan Tuhan mau cari orang-orang yang mau melayani Tuhan. Tuhan cari orang-orang yang mau berkomitmen untuk Tuhan. Anda kalau melayani Tuhan, melayani dengan sekuat tenaga, melayani berapi-api, melayani dengan sepenuh hati. Mau melayani Tuhan, roh Anda tetap menyala-nyala. Orang mau bilang apa tidak peduli, saya akan tetap melayani Tuhan. Saya akan tetap melakukan tugas yang Tuhan percayakan buat saya. Amin, saudara. Jadi kalau Anda mau melayani Tuhan, saya mau bilang buat saudara, melayani Tuhan dengan komitmen.
Melayani Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Dan Tuhan sementara mencari orang-orang yang berkomitmen untuk melayani Tuhan. Tuhan Allah cari orang-orang, mau banting dia baik, mau bakar dia baik, mau giling dia baik, dia tetap berdiri melayani. Tuhan Allah cari orang-orang seperti itu. Bukan sedikit tersinggung, bukan sedikit marah, bukan sedikit bikin muka dan tidak mau ke gereja. Saya mau bilang buat Anda, pekerjaan ini Tuhan Allah punya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itu adalah wangi-wangian, ukupan yang dibawa oleh imam-imam kalau mereka masuk di bait suci. Dan waktu wangian itu naik di hadapan Tuhan Allah, maka Tuhan mencium keharuman. Dan ketika Tuhan mencium keharuman, menghirupnya, maka Tuhan hadir. Ketika puji-pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan dengan murni, maka hadirat Tuhan turun dan kita akan menikmati hadiratnya. Saudara, sesuatu yang wangi dan harum itu selalu menarik hadirat Tuhan. Dan ketika Sakaria membakar ukupan, sorga terbuka, Tuhan cium keharuman, wewangian, dan Tuhan perintahkan malaikat turun berbicara dengan Sakaria. Wow, saudara senang? Bapak-bapak, bakar ukupan di rumahmu. Amin. Bawa wewangian di rumahmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan cari rumah-rumah Anda ada wewangian atau tidak. Tuhan cari di rumah Anda ada persembahan yang naik untuk Tuhan atau tidak. Ada doa atau tidak. Ada pujian penyembahan atau tidak. Di rumah-rumahmu, bakar ukupan di sana. Bawa keharuman untuk Tuhan. Biar Tuhan senang saudara. Supaya Tuhan hadir seperti Sakaria. Tuhan hadir buat dia. Ayat 13 saudara. Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki bagimu. Dan harus engkau menamai dia Yohanes. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, seharusnya Sakaria itu bersuka cita dong. Betul? Aduh Tuhan, terima kasih bertahun-tahun suami istriku mandul, kami sudah tua, tapi Tuhan kasih kami punya anak. Tapi sudah lihat apa respon daripada Sakaria. Kita lihat ayat 18. Sakaria berkata kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Saya sekarang sudah tua, istri saya sudah lanjut usia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar satu hal, betul dia hidup benar, tapi kita lihat pakaian kenabiannya, pakaian keimamannya yang dia pakai dan melayani, tapi sangat miris. Dia tidak percaya Tuhan. Dia cuma melayani Tuhan sebagai imam, tetapi dia tidak percaya sama perkataan firman. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang bukan saja mendengar firman Allah, tapi melakukan, paling berbahagia. Amin. Kita sudah banyak dengar firman Allah, tapi kita tidak pernah lakukan. Bagaimana mungkin Tuhan? Hal yang sama dikatakan murid-murid Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus. Waktu 5.000 orang Tuhan mengajar mereka. Tuhan, ini 5.000 orang lebih. Ini tempat sudah sepi, jauh dari kota. Suruh mereka pergi Tuhan. Biar mereka dapat makanan, beli makanan di kampung-kampung atau kota-kota yang terdekat. Suruh mereka pergi Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu harus beri mereka makan. Saudara, kita belajar dari Tuhan Yesus. Hatinya begitu mulia. Yang kita kagum saja Tuhan paling baik ya. Kita harus ikuti Bapa kita, yaitu baik. Lihat orang susah tuh, tolong. Jadi saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, milikilah hati itu. Amin, amin Bapak Ibu. Ingat tema GKRI tahun ini, menabur dalam kasih dan menuai dalam kelimpahan selama hari masih siang. Ini waktu masih siang saudara, masih ada kesempatan untuk kita menabur. Tapi ada waktu malam di mana tidak ada lagi kesempatan. Orang tidak bekerja lagi, artinya ada waktu, semua selesai. Anda tidak bisa lagi menabur. Sebab itu menaburlah dalam kasih dan menuailah dalam kelimpahan selama hari masih siang. Selama ada kesempatan, lakukan yang baik. Berilah bagi orang, jangan cuma simpati. Anda harus punya empati. Saudara, 5 roti 2 ikan, sisanya 12 bakul. Ini mujizat supernatural. Bagaimana mungkin 5 orang lebih bisa makan 5 roti 2 ikan dan sisa 12 bakul? Bapak Ibu, apakah itu dulu saja Tuhan buat mujizat? Sekarang pun Tuhan buat mujizat. Dan selamanya dunia ini ada, mujizat akan terus berlangsung. Hal yang sama terjadi untuk Lazarus yang 4 hari meninggal. Yesus berkata, angkat batu itu. Dalam Yohanes 11 ayat 39. Marta berkata, Tuhannya sudah berbau. Sudah 4 hari mati Tuhan. Yesus berkata, jikalau engkau percaya Marta,
engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau kau percaya Marta akan perkataanku, kamu akan melihat mujizat terjadi. Selalu saudara kita seperti Sakaria. Kita ada di gereja, kita melayani, tapi kita tidak percaya Tuhan. Pas kita tes tidak dapat jawaban dari Tuhan, tidak pekerjaan, tidak dapat, kita tidak lulus. Aduh, Tuhan ini paling sembah ya. Supaya gereja melayani tapi Tuhan sembah. Siapa mau bilang jangan ukur kasih Tuhan seperti itu. Tuhan tetap baik. Amin. Mujizat terjadi, Lazarus bangkit. 4 hari meninggal, bangkit. Dan saudara Sakaria berkata, aku dan istriku sudah tua, bagaimana mungkin punya anak? Selama Bapak Ibu Saudara pakai logika, pakai akal sehat dan pikiran natural, Bapak Ibu tidak akan pernah melihat hal-hal besar terjadi. Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah melihat mujizat supranatural terjadi. Selama pakai pikiran natural Anda tidak akan pernah melihat apapun. Amin. Sebab itu milikilah pikiran Kristus, pikiran supranatural. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 37. Sakaria melayani Tuhan tapi tidak percaya. Dan tadi saya sudah bilang miris, bukan? Alkitab bahasa Inggris berkata, Sakaria menentang tujuan Tuhan. Bahasa Indonesia berkata, Sakaria tidak percaya. Bahasa Inggris berkata, Sakaria menentang tujuan Tuhan. Jadi saya bilang buat Anda, kalau firman Tuhan datang, jangan Anda menentang firman Tuhan. Kalau firman Allah datang, jangan Anda menentang itu firman. Jangan Anda menentang gembala yang menyampaikan atau hamba Tuhan yang sementara menyampaikan tujuan Tuhan. Jangan Anda tidak percaya, saudara. Anda harus percaya. Melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ke gereja rajin beribadah, tapi tidak percaya Tuhan, menentang tujuan Tuhan. Tuhan melihat sikap hati daripada Sakaria yang salah. Sikap hati itu dilihat Tuhan. Jadi hati-hati dengan hati kita. Amin Bapak Ibu. Hati Bapak Ibu harus dijaga. Orang tidak lihat hati Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu Bapak Ibu punya hati. Dan hanya Tuhan yang tahu kalau hati Bapak Ibu itu salah. Sekali lagi saya ingatkan, jangan menentang firman Tuhan. Amin. Jangan menentang Tuhan. Jangan menentang firman Tuhan yang sementara disampaikan. Apa akibatnya bagi Sakaria? Kita lihat ayat 20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana peristiwa sepung anak ini lahir. Saya akan bisu supaya saya mulut yang lancang. Betul saudara, tidak percaya. Saya baca Sakaria, saya sangat sedih. Bertahun-tahun melayani di bait Allah, pakai pakaian imam, tapi saya pernah percaya dengan apa yang Tuhan bilang. Karena pakai pikiran natural, karena pakai pikiran manusiawi, karena pakai akal saudara, karena pakai akal sehat, pakai kepintaran untuk lihat. Mana mungkin setua saya begini mau begini. Selalu kita bilang mana mungkin. Murid-murid Yesus juga sama, mana mungkin Tuhan. Ini orang banyak, bagaimana mau kasih makan dong Tuhan? Uang berapa banyak dikeluarkan untuk mereka Tuhan. Ini sama-sama dengan Tuhan. Saya pernah percaya Tuhan. Tuhan sangat marah. Tuhan bilang, kamu pergi dari tanah perjanjian. Kamu pergi dari tanah ini. Kamu tidak pantas ada di sini. Kamu menyembah aku, tapi kamu menyembah dewa-dewa orang Kanaan. Kamu sembah dewa-dewa orang Babylon. Kamu sembah dewa-dewa orang Mesir. Sebab itu berangkat pergi dari sini. Tidak pantas kamu ada di tempat yang diberkati. Saudara, Tuhan sangat marah kalau Anda berhubungan dengan ilah lain. Leluhur yang sudah mati, tapi Anda mempercayainya sebagai Tuhan Allah. Jadi saya Bapak Ibu sudah dengar baik-baik. Kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang hari ini kita rayakan. Amin. Kalau ada masalah mari kita berdoa. Karena mau pidukun. Nah, mengapa Maria berbahagia? Tadi firman Tuhan ayat 45. Betapa bahagianya engkau Maria, karena engkau percaya akan apa yang telah Tuhan katakan kepadamu. Itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, mengapa Maria berbahagia? Karena dia percaya firman Tuhan. Amin. Ayat 35-37 berkata, jawab malaikat itu kepadanya,
Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak kudus. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan ini bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, waktu tadi dia bilang, Tuhan bagaimana mungkin, kan beta ini masih perawan Tuhan, bagaimana mungkin beta mau hamil Tuhan. Tuhan bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Elisabet sanakmu juga yang mandul itu, yang setua itu sekarang hamil 6 bulan. Waktu dia mendengar itu, dia punya iman bertumbuh, dia punya iman jadi kuat. Oh, kalau Elisabet bisa, berarti beta juga bisa. Entah dari mana Tuhan kasih anak itu dalam kandungan, tapi yang jelas bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara, Maria itu percaya. Tidak mudah bagi Maria. Karena apa saudara? Orang-orang kampung pasti cemo dia, hujat dia, cibiri dia. Dan pasti dirajam dengan batu sampai mati karena kehamilannya. Biasa kalau orang di Israel sudah hamil tidak punya suami, tetap dirajam sampai mati. Tapi saudara, Maria percaya firman Tuhan. Dia percaya dalam kemustahilan Allah turut bekerja. Roma 8 ayat 28. Dalam kemustahilan itu Allah turut bekerja. Pokoknya dia semua tahu apapun terjadi, dia percaya Tuhan pasti tolong dia. Tetangga bikin malu Bapak Ibu, cibiri, cemooh, atau teman-teman di kantor, tapi tetap percaya Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti tolong beta, Tuhan pasti angkat beta, Tuhan pasti promosikan beta, Tuhan pasti tolong beta, tidak akan dipermalukan. Amin. Saudara, perkatakan itu firman Tuhan. Yang kedua, mengapa sampai Maria berbahagia? Karena Maria deklarasikan firman Tuhan. Ayat 37-38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Satu. Yang kedua, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Oh, beta hamba Tuhan, terjadi seperti perkataan itu. Beta akan mengandung, punya anak, dan beta akan melahirkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan betul terjadi kok sayang? Terjadi. Yesus Kristus lahir. Walaupun ada orang berusaha untuk hancurkan, tetapi tetap hidup, tetap terpelihara. Jadi penting bagi Bapak Ibu Saudara untuk baca firman Tuhan. Dengar Bapak Ibu Saudara, baca firman, kemudian hafal itu firman. Jangan hafal-hafal mantra-mantra yang dukun-dukun kasih. Baca firman Tuhan, hafal akang, ingat akang, ucapkan akang, katakan akang, deklarasikan akang. Pasti terjadi. Kalau Bapak Ibu saya pernah baca firman Tuhan, mau deklarasi apa? Mau deklarasi firman yang dukung mana punya? Baca firman supaya deklarasi sesuai firman itu. Tuhan bilang mungkin begitu, jangan takut, aku menyertai engkau. Oh Tuhan, terima kasih, hari ini tidak boleh takut. Walaupun ada banyak masalah di kantor, tapi aku tidak boleh takut karena Tuhan menyertai aku. Demikian maka terjadi. Amin. Oh, hari ini ada ujian, aduh paling sulit, tapi Tuhan, aku deklarasikan bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tuhan pasti tolong saya. Aduh, bisnis saya mengalami masalah, tapi Tuhan, aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti tolong saya. Saudara mau bilang, Tuhan bisa ubah 1 detik pun. Tuhan ubah itu menjadi kebaikan buat kita. Asal kita percaya, kita deklarasikan, maka itu akan terjadi. Maka terjadi sesuai dengan perkataan deklarasi kita. Saudara tidak pernah mau deklarasi karena tidak pernah baca firman. Jadi penting bagi Bapak Ibu Saudara, di hari yang berbahagia, mari satu percaya Tuhan supaya Anda berbahagia. Yang kedua, deklarasikan firman. Sudah dengar firman itu bilang akan terus, maka terjadi. Jangan takut, aku menyertai kamu. Berjalannya akan. Bapak Ibu Saudara, berita Natal adalah berita tentang simpati dan empati. Kita punya kasihan tapi harus ada empati, tindakan untuk menolong. Berita Natal adalah berita tentang persahabatan dan kasih sayang. Amin. Berita di mana kita bersahabat dengan orang-orang yang mungkin tidak punya sahabat. Maksudnya orang-orang susah, orang-orang yang tidak diterima dalam masyarakat, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak dipedulikan, orang-orang yang kesepian. Berita Natal, berita tentang kasih sayang. Kita datang, kita mengasihi mereka, kita doakan mereka, kita dengar keluhan mereka, kita peluk mereka. Mungkin usia lanjut mereka tidak punya keluarga, atau anak-anak tidak punya keluarga. Tapi berita Natal malam ini berbicara tentang persahabatan, kasih sayang. Amin. Kita mempunyai
belas kasihan buat orang. Kita tidak hidup egois. Kita hidup juga bagi orang lain. Kita punya kasih sayang, rasa belas kasihan buat orang lain. Amin. Berita Natal juga tentang cinta Allah kepada seluruh umat manusia di muka bumi. Sampaikan itu Bapak Ibu Saudara bagi orang-orang yang Anda temui. Mungkin di sini ada yang belum mengenal Yesus Kristus, tapi saya mau katakan, berita Natal adalah kelahiran Yesus Kristus di muka bumi. Dan bukan untuk orang Kristen, tapi untuk semua manusia di muka bumi. Tidak ada yang bisa diselamatkan di muka bumi. Hanya satu nama di bawah kolong langit, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang akan menyelamatkan manusia. Kalau Anda belum mengenal Tuhan Yesus, saya mau katakan malam ini, buka hati katakan, Tuhan Yesus masuk di hati saya. Saya malam ini mau jadikan Engkau Tuhan buat saya, yang akan saya percayai seumur hidup saya. Anda percaya Tuhan Yesus, Dia itu Allah, menabur dalam kasih, menuai dalam kelimpahan selama hari masih siang. Minggu kemarin saya khotbah, saya sudah bilang tidak ada pernah ada hari esok yang ada hari ini. Kalau hari ini dengan firman Tuhan, berubahlah, karena hari esok tidak pernah ada. Selama hari masih siang, lakukanlah bagianmu. Layanilah Tuhan. Berempatilah bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau engkau punya, berilah. Kalau engkau punya kelebihan, berilah bagi orang yang membutuhkan. Jangan pegang erat-erat apa yang Tuhan kasih buat Anda. Tuhan memberkati kita limpah ruah, tujuannya supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Yang tumpah keluar itu buat orang lain. Yang di dalam gelas itu untuk kita. Amin. Bapak Ibu diberkati, dan semua yang percaya katakan amin.